Mahkamah Restoratif Justice adalah sebuah pendekatan yang ingin mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara si korban dan terdakwa dan terkadang melibatkan perwakilan masyarakat secara umum. Restoratif justice sebagai model pendekatan dalam upaya penyelesaian suatu perkara pidana muncul pada tahun 1990-an. Pertengahan tahun 1980 asas-asas tentang restoratif justice seperti rekonsiliasi korban dan pelaku kejahatan telah diterapkan oleh kelompok kecil atau aktivis, personil sistem peradilan pidana, dan beberapa ahli di Amerika Utara dan Eropa. Nah, beberapa perkembangan di kawasan negara yang menerapkan restoratif justice ada 4. Nah, kita lihat di sini ya. Yang pertama itu pada tahun 1974 terjadi gerakan penerapan restoratif justice di Kanada yang pada awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif menghukum si pelaku kriminal anak. Nah, kita lihat di sini. Yang kedua itu di Irlandia Utara menerapkan restoratif justice pada alternatif penyelesaiannya tindak pidana kekerasan di Eropa Timur. Menerapkan restoratif justice dalam rangka reformasi pengadilan. Nah, kita lihat yang ketiganya itu kawasan Asia menerapkan restoratif justice terkait dengan peradilan anak yang mengatur bahwa penyelesaian kasusnya dikecualikan dari proses peradilan. Nah, yang keempat itu di Indonesia konsep restoratif justice praktikkan dalam masyarakat Indonesia apabila terjadi suatu tindakan pidana oleh seseorang, dalam praktik penyelesaiannya dilakukan pertemuan untuk mencapai kesepakatan. Di Indonesia, konsep keadilan restoratif mulai berkembang dan diterapkan sebagai perundang-undangan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut keadilan restoratif, sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil. Sistem peradilan seharusnya ditujukan untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk menghukum. Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada di antaranya digunakannya pendekatan restoratif justice melalui sistem diversi, di mana peraturan ini mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi atau penyelesaian melalui jalur non-formal pada seluruh tahap proses hukum. Implementasi restoratif justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dilakukan melalui mekanisme diversi dengan produk pengadilan berupa penetapan seperti Pasal 12 dan 52 dan non-diversi atau mediasi yang bisa dilakukan di luar atau di dalam persidangan dengan produk pengadilan berupa putusan yaitu pidana atau tindakan sesuai pasal 69. Mekanisme dialog dan mediasi dilangsungkan dengan melibatkan selain kedua belah pihak pelaku dan korban, dapat juga dengan pihak lain. Keadilan restoratif berbeda dengan keadilan retributif yang dianut sistem peradilan pidana sekarang. Perbedaan itu antara lain terdapat dalam beberapa hal, yaitu: pertama, melihat tindakan kriminal secara komprehensif, tidak saja mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran hukum semata,
namun juga memahami bahwa pelaku merugikan korban, masyarakat, dan bahkan dirinya sendiri. Kedua, melibatkan banyak pihak dalam merespon kejahatan, tidak hanya sebatas urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, namun juga korban dan masyarakat. Ketiga, mengukur kesuksesan dengan cara yang berbeda, tidak hanya dari beberapa besar hukuman dijatuhkan, namun juga mengukur beberapa besar kerugian yang dapat dipulihkan atau dicegah.